Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Sabat dan salam damai sejahtera buat kita semua. Para pendengar Maestro yang kami kasihi, bersama saya Pendeta Cucu Elia. Mari pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan, sebagaimana kita sudah awali membaca dan merenungkan dari kitab Wahyu. Dan pada pagi hari ini, perenungan kita saya beri judul Peperangan Rohani. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon berkat, kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami semakin dituntun untuk memahami rancangan Tuhan bagi kehidupan dan pertumbuhan iman kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya sebutkan, judulnya Peperangan Rohani yang saya dasarkan pada kitab Wahyu pasal yang ke-6, yang merupakan pelajaran lanjutan yang kita sudah awali sejak menguraikan dan membaca merenungkan pada pasal-pasal pertama dari kitab Wahyu. Saudaraku, pada pekan ini kita masih melewati sebuah peperangan dengan COVID-19 ya, oleh karena rupanya masih menggaung sehingga banyak orang harus waspada dalam berbagai kegiatan, sementara sekolah masih harus berada di rumah mengikuti ujian, bahkan anak-anak demikian juga yang bekerja harus mengurangi kegiatan di kantor yang terlalu berkerumun ya. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih melihara kita dan mencukupkan kita, terlebih masih menghindarkan kita dari gejala-gejala yang parah. Dan kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara-saudaraku, berbicara tentang meterai yang disebut dengan 7 meterai. Kita sedang berbicara tentang kronologis peristiwa-peristiwa sebagaimana kita sudah belajar 7 sidang, dan nanti juga kita akan belajar tentang 7 meterai. Ini adalah gambaran daripada peristiwa-peristiwa yang secara urutan waktu atau kronologis itu adalah peristiwa-peristiwa yang bersamaan ya. Jadi ketika kita belajar sekarang melanjutkan ke-7 meterai, maka kita sedang belajar mengulang kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada umat-umat Tuhan dan masih berlangsung hingga sampai sekarang. Jadi saudaraku sekalian, kita sudah memiliki gambaran sebelumnya karena kita sudah belajar dari pelajaran tentang ke-7 sidang. Dan pada Sabat pagi ini kita baru belajar dari ke-4 meterai saja dulu. Ya, sebagaimana kita sudah belajar dari pasal yang ke-4, pasal yang ke-5 tentang bagaimana pergumulan daripada warga sorga melihat ada satu gulungan, sebuah gulungan kitab yang tidak bisa dibuka, dan rasanya mereka menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Mereka menangis karena tidak ada yang sanggup membuka meterai itu. Namun rupanya seorang yang telah tersembelih
dan kita sudah mengidentifikasi bahwa Dia adalah Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih yang dapat membuka meterai-meterai itu, karena itu adalah buku kitab keselamatan. Sehingga penting sekali untuk memikirkan keselamatan seluruh dunia, dan hanya anak domba yang dapat membukanya, yang dapat sanggup menyelamatkannya sesungguhnya. Baik saudaraku sekalian, kita sudah membaca tadi renungan 2 ayat pertama dari kitab Wahyu pasal yang ke-6, yaitu meterai yang pertama. Ya, meterai yang pertama itu menyebutkan ada kuda putih, ya, dan ini adalah sebagai gambaran daripada sebagaimana juga kuda biasa digunakan dalam peperangan pada waktu itu, ya. Mungkin sampai sekarang pun merupakan gambaran bagaimana orang berperang menggunakan tunggangan kuda. Ya. Kalau sekarang barangkali menggunakan mobil yang lebih canggih, ya, bahkan mungkin mobil yang tahan api dan tahan tembakan seperti tank-tank. Tapi dulu masih menggunakan kuda. Inilah sebuah peperangan. Ya, itu sebabnya saya membuat judul ini sebuah peperangan rohani. Jadi sejak hadirnya gereja atau umat Tuhan di awal-awal pergerakan gereja, ketika Kristus meninggalkan dunia ini, gereja terus bertumbuh dalam berbagai tantangan, dan mereka terus berperang dalam peperangan rohani. Ya, tidak ada peperangan yang menggunakan senjata. Ya, umat Tuhan tidak diperintahkan dalam peperangan seperti itu. Tetapi ini gambaran kuda putih, dan selanjutnya beberapa kuda dengan warna yang lain, gambaran daripada perjuangan, peperangan rohani umat-umat Tuhan. Dan sebagaimana kita belajar dari ketujuh sidang, dan sidang pertama atau jemaat pertama itu merupakan jemaat yang masih murni pengajarannya, masih murni, imannya masih sangat tulus, ya, dan orang-orangnya yang terpanggil untuk menjadi bagian daripada umat Tuhan begitu murni dan tulus untuk rindu melayani, membagikan firman Tuhan dan mengajak orang turut percaya kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan gambaran itu disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 6 dan ayat 1 dan 2 ini adalah gambaran daripada kemurnian mereka, ya. Dan penunggangnya disebutkan seperti membawa sebuah panah, ya. Kalau dalam terjemahan lain menggunakan busur, ya, karena tentunya ya kata yang digunakan sebetulnya bahasa aslinya merujuk pada busur, karena panah tentunya ada kaitannya dengan busur, dan biasanya yang dibawa-bawa adalah busur dan anak panahnya di sarungnya, ya. Nah, ini melambangkan bahwa memang sedang dalam peperangan rohani terus, dan dia adalah penunggang kuda yang mengalami kemenangan. Ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Karena memang di awal pelayanan dan pergerakan gereja mula-mula kelihatannya pergerakan yang luar biasa. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kelihatannya ada banyak tantangan juga, tidak mudah, tetapi dilewati dengan banyak keajaiban dan mukjizat dari Tuhan, dan itu adalah kemenangan iman mereka. Semakin banyak tantangan, semakin terus bertumbuh mereka di dalam iman. Sungguh luar biasa gambaran daripada jemaat yang mula-mula yang digambarkan oleh meterai yang pertama ini. Saudaraku sekalian, meterai yang pertama, ya, yang digambarkan dengan kuda putih dan penunggangnya adalah penunggang kuda yang membawa busur panah dan kemudian mengalami kemenangan. Saya kira dalam perjalanan iman kita, saya rindu bahwa aplikasinya kepada pribadi-pribadi kita, agar kita boleh melihat bahwa hidup kita tidak ubahnya seperti perkembangan atau pertumbuhan jemaat tadi. Boleh jadi, saudaraku sekalian, kita pada waktu kita mengenal Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, penuh dengan semangat, penuh dengan kemurnian iman kita, dan dengan sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan. Dan saya kira kita harus memelihara pemikiran atau jiwa seperti ini. Saya rindu bahwa saudara yang mungkin juga sudah agak lama, kita tetap memelihara semangat ini, ya, penunggang
kuda putih. Baik saudaraku sekalian, kita maju kepada pekabaran yang selanjutnya, ayat yang ketiga, penunggang kuda yang lain, ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, ya, ini meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wah, gambaran apa lagi ini ya? Bahwa ayat-ayat ini menunjukkan lanjutan daripada perkembangan, laju daripada kehidupan gereja. Ya. Digambarkan, meterai yang kedua ini ada ditunjukkan seekor kuda yang warnanya merah padam. Ya, merah, tidak merah menyala, merahnya barangkali digambarkan seperti merah sudah merah tua barangkali ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran juga peperangan rohani, tetapi peperangan rohani di mana umat Tuhan ya mengalami banyak kemunduran, ya, kemunduran oleh karena tantangan-tantangan yang berat. Memang umat Tuhan begitu bersemangat dalam imannya, tetapi rupanya kuasa-kuasa kegelapan terus juga maju memerangi umat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Aniaya demi aniaya terjadi, dan mulailah umat-umat Tuhan mundur sebagian. Ya, ada sebagian dengan aniaya dan tekanan menjadi mundur, menjadi lemah. Dan itu yang terjadi, dan bahkan di antara mereka mengalami aniaya sampai kematian, sehingga digambarkan sebagai kekuatan yang bisa membunuh umat-umat Tuhan, dan digambarkan dengan sebilah pedang. Saudaraku sekalian, beberapa di antara kita mungkin mengalami hal yang serupa. Gereja digambarkan pada zaman itu sebagai tadinya jemaat Efesus, kemudian jemaat Smyrna, ya. Ini menggambarkan bahwa orang-orang pada masa berikutnya bisa mengalami hal-hal yang serupa, ya. Bisa mengalami tantangan seperti digambarkan peperangan rohani yang digambarkan dengan kuda merah padam. Bisa mengalami tantangan yang serius menghadapi aniaya atau persekusi yang datang dari orang-orang sekitar kita atau pemerintah kita yang digerakkan oleh kuasa kegelapan. Kalau tadi, saudaraku sekalian, gambaran tadi di kuda putih dapat digambarkan secara kronologisnya pada dari tahun-tahun awal sampai tahun 100 ya. Tetapi ini berikutnya adalah dari tahun 100 sampai tahun 300 ya. Inilah meterai yang kedua, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, memang luar biasa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Nah, meterai yang ketiga, mari kita lihat meterai ketiga dalam ayat yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Demikian meterai yang ketiga digambarkan ada kuda yang lain yang digambarkan dalam perjalanan peperangan umat Tuhan ini. Kuda ini warnanya warna hitam. Ya, memang kalau kuda ada kuda putih, ada kuda merah padam barangkali. Ya, pernah saudara melihat, dan ada juga warnanya hitam. Ya, kelihatannya ini gambaran yang lumrah saja ada warna-warna kuda seperti ini. Namun tentunya sekarang ketika orang menggunakan kuda yang berwarna hitam, apa yang sesungguhnya digambarkan? Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah lambang daripada yang tadinya penuh dengan kesucian, sekarang penuh dengan
kenajisan dan ajaran-ajaran sesat atau palsu muncul di tengah-tengah gereja, ini menjadi suatu gambaran kegelapan rohani yang terjadi di gereja. Dan perkembangan gereja saat itu dapat dibandingkan dengan perkembangan jemaat atau sidang Pergamus. Dalam aniaya yang terus berlangsung, masih berlangsung juga. Inilah gambaran di mana ada banyak persoalan-persoalan di gereja yang menunjukkan kemunduran gereja, yang sungguh mengerikan. Ajaran-ajaran yang benar, yang suci, yang tulus tadi itu sudah ditinggalkan, sehingga aniaya itu semakin menjadi-jadi. Oleh karena umat Tuhan ketika mengalami aniaya dan tekanan bukan bertumbuh rohaninya, malah semakin mundur. Dan bahkan nanti kita lihat bahwa gereja sendiri menjadi bagian daripada penganiaya, saudaraku sekalian. Tadinya aniaya muncul daripada orang-orang di luar gereja, oleh pemerintah yang digerakkan kuasa kegelapan. Tapi ngerinya berikutnya kita akan lihat bahwa dalam sejarah justru gereja sendiri digerakkan oleh kuasa kegelapan untuk menganiaya orang, saudaraku sekalian. Walaupun dianggap sebagai orang itu dianggap oleh orang sesat, tapi gereja tidak pernah diperintahkan untuk menganiaya dengan secara fisik dan membuat mereka supaya lebih bertobat. Sungguh ini tidak pernah ada perintah seperti ini. Namun sebaliknya, justru ada orang-orang yang keluar daripada kekuatan besar gereja, dan mereka yang terpelihara dan menjadi bagian umat Tuhan yang teraniaya. Sebaliknya gereja bahkan menjadi penganiaya. Saudaraku sekalian, ini mulai awal daripada pergerakan gereja yang sungguh mengerikan. Dan saudaraku sekalian, penunggang kuda itu digambarkan sebagai penunggang yang membawa timbangan. Umat Tuhan, ya. Umat Tuhan sendiri yang ditimbangnya. Tuhanlah yang menimbang, ya. Kuasa Tuhan lah yang menimbang kita. Apakah kita ini umat-umat Tuhan yang masih setia atau tidak? Ya, timbangan merupakan gambaran daripada pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, atau pertimbangan, ya. Jadi saudaraku sekalian, ini sebuah gambaran bagaimana gereja sedang ditimbang, dan ada banyak gambar seperti ini, ditimbang dan kedapatan ringan. Wah, berarti ini sesuatu gambaran tentang keburukan daripada kehidupan gereja. Baik, saudaraku sekalian, ngerinya pada zaman itu sampai digambarkan gereja kita dalam perkembangan peperangan iman itu bahkan semakin memburuk, ya. Bahkan gereja bukan lagi mengajarkan kebenaran, bahkan menjadi sesuatu yang mengajarkan ajaran ajaran kesesatan diajarkan. Bagaimana kesucian itu bukan didapat daripada hidup di dalam kebenaran, tetapi dengan membeli barang-barang yang dianggap suci oleh gereja. Barang-barang itu misalnya ada tulang-tulang orang suci dijual, ya. Dan ada juga tengkorak manusia atau tengkorak orang-orang yang dianggap suci itu dijual, saudaraku sekalian. Bahkan orang meminta pengampunan dosa harus membayar, saudaraku sekalian. Ada potongan salib, ada potongan rambut yang dianggap rambut Bunda Maria, juga disebut-sebut sebagai barang-barang yang dianggap suci dan dijual dengan harga mahal. Oh, sungguh mengerikan keadaan saat itu. Begitulah gambaran perjuangan iman itu memasuki masa kegelapan. Kuda hitam yang di tangannya ada timbangan. Saya lanjutkan dengan cepat pada meterai yang keempat, saudaraku sekalian. Saya akan baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atau atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh keadaan sekarang jauh lebih mengerikan. Lihat, kuda tadi ada kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, dan sekarang kuda yang agak menarik warnanya hijau kuning. Kalau hijau kuning seperti gambaran jeruk kelihatannya, ya. Tapi ini gambaran yang
lebih tepatnya pada mungkin warna itu namanya memberi warna tidak terlalu jelas, saudaraku sekalian. Tapi kata aslinya merujuk pada warna hijau dengan kepucat-pucatan abu-abu. Nah, ini maksudnya, saudaraku sekalian, gambaran bahwa umat Tuhan hampir mati, saudaraku sekalian. Peperangan itu hampir mati, ya. Pucat sebagaimana digambarkan kerajaan penunggangnya, kerajaan maut, ya, maut dan kerajaan maut. Dan saudara-saudara, ini sebuah tantangan yang jauh lebih mengerikan, peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Jadi gambaran dari jemaat yang dibahas dalam ketujuh jemaat, sudah masuk ke jemaat Tiatira, ini adalah satu kondisi rohani dengan kondisi lingkungan atau pemerintahan politik yang semakin menekan dan menyebabkan umat Tuhan semakin menderita. Sekalipun saudaraku sekalian, masih ada umat-umat Tuhan yang masih setia, tapi semakin sedikit. Lebih banyak umat-umat Tuhan yang digambarkan di sini sebagai umat-umat yang ya sudah sekarat, saudaraku sekalian. Ya, baik. Digambarkan, disebutkan ayat tadi bahwa mereka ya diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kuasa kelaparan dan sampar. Ya, ngerinya gambaran ini, saudaraku sekalian, adalah kuasa gereja pada saat itu justru seolah-olah mendapat kuasa dari Tuhan untuk membinasakan, menganiaya, menyiksa orang-orang yang dianggap bidat, ya. Jadi aniaya yang dilakukan tadinya oleh orang-orang kekaisaran Roma, ya, oleh pemerintahan, tetapi sekarang dilakukan oleh gereja yang melakukannya. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara mendengar bahwa cerita ini cerita yang baru, saudara coba teliti dalam sejarah, siapa gereja yang mana yang dimaksudkan. Tentu belum ada gereja yang mana-mana, hanya ada satu gereja, ya. Gereja yang semakin besar, tetapi saat yang sama gereja itu menciptakan gereja-gereja yang lain oleh karena tidak sanggup lagi mengikuti ajaran yang mengikuti kesesatan dalam gereja. Dan gereja menganggap gereja yang benar sehingga menganiaya dan merasa dibenarkan untuk melakukan aniaya kepada mereka yang tidak sejalan. Gereja pernah melakukan hal itu, saudaraku sekalian, dan berhati-hatilah bila mana sekarang ini terjadi seperti itu. Tadinya kita seperti perjalanan iman kita tadi. Awalnya kita memiliki iman yang semangat penuh dengan kesucian, kemurnian, tapi di tengah jalan ada banyak aniaya-aniaya dan kita mungkin semakin murung. Tetapi saat yang sama, perjalanan iman kita itu seolah semakin menyadari inilah yang benar, dan bahkan kita ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa didukung oleh kebenaran firman Tuhan untuk melakukan kesalahan. Itu mengerikan sekali, saudaraku sekalian. Dan ada banyak sahabat-sahabat saya tersesat dalam pemikiran hal ini, sedang melakukan kekeliruan, kesalahan, kesesatan, tetapi seolah-olah dibisikkan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Ini sungguh mengerikan. Jadi saudaraku sekalian, amaran-amaran firman Tuhan menjadi teguran yang keras buat kita. Dan saya rindu perenungan firman Tuhan ini dalam melihat materai-materai yang dibukakan oleh Allah melalui kuasa darah Kristus boleh membukakan pemikiran kita. Dan nanti kita akan lanjutkan pada materai yang kelima, keenam, dan ketujuh. Saudaraku, demikian Tuhan Yesus kiranya memberkati dan mempertumbuh iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dapatkan melalui kitab Wahyu, bagaimana kami dibangunkan iman kami untuk melihat kembali kemurnian iman kami ketika kami percaya kepada Tuhan. Bapa, inilah kami sebagaimana kami ada. Kami rindu benar-benar dibangunkan iman kami dan kami dibangkitkan kembali Tuhan. Dan berkati bagi saudara kami yang mendengarkan siaran ini dan dalam keadaan lemah, Tuhan berkenan menguatkan, meneguhkan kembali. Bila mana beberapa di antara kami yang oleh karena sakit penyakit begitu lemah fisiknya, berkenan jamahan tangan Tuhan berikan kekuatan dan kepulihan. Inilah doa kami Bapa, kami mohon berkat dalam pergumulan kami dengan ucapan syukur, karena kami berdoanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro,
Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.